Shalom para kekasih Tuhan, para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan mari kita belajar firman bersama-sama. Kita melanjutkan bahasan kita dari Injil Matius pasal 7 dan kita tiba pada ayat yang ke-6. Matius 7 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Apa maksud ayat ini? Nah, sekali lagi, hati-hati dan jangan dicopot dari konteksnya. Hati-hati dan jangan dilepaskan dari bahasan-bahasan sebelumnya, karena ini sangat penting. Ayat 1 dan 5 kita, 1 sampai 5 kita sudah membahas kemarin. Yesus mengajar kita supaya kita jangan menghakimi dalam arti dan di dalam pemahaman sesuai konteksnya, bukan berarti kita tidak boleh menguji, bukan berarti kita tidak boleh menegur, bukan berarti kita tidak boleh menimbang. Tetapi maksudnya adalah jangan kita menjadi orang-orang yang munafik, yang terlalu gampang menegur, terlalu gampang mencari-cari kesalahan orang lain, padahal diri kita sendiri penuh dengan kesalahan. Nah, ayat yang ke-6 ini sekilas tampaknya bertentangan dengan apa yang baru saja Yesus katakan. Karena dia baru saja mengatakan supaya jangan menghakimi. Tapi kok di sini disebut ada anjing, ada babi. Apakah Yesus sedang mengatakan kata-kata kotor? Dan kitab suci juga mengajarkan hal itu, sehingga seolah-olah kita pun boleh mengatakannya. Hati-hati. Sekali lagi, jangan lepas dari konteksnya. Maka Anda nanti akan tiba pada kesimpulan yang salah, seperti yang seringkali terjadi di mana-mana. Nah, kita mesti melihat latar belakang budaya pada waktu itu. Yesus bukan mengajar untuk supaya kita menghakimi atau terlalu mudah menghakimi, namun Yesus mengajar kita juga untuk kita memiliki semacam bahasa Inggrisnya discerning, to discern, atau membedakan atau berhikmat. Jadi Yesus bukan sedang mengatakan bahwa kita boleh menilai seseorang menurut apa yang kita pandang, menurut apa yang kita lihat sepintas. Nah, kita harus paham bahwa pada masa itu orang-orang Yahudi menganggap anjing dan babi adalah binatang yang tidak bersih. Itu sebabnya mereka biasa menyebut orang-orang yang tidak sama dengan mereka dengan istilah anjing atau babi. Jadi bukan sedang mengumpat seperti orang-orang zaman sekarang, tetapi istilah yang dipakai mereka untuk menganalogikan atau untuk membandingkan atau untuk mempersamakan. Nah, Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa yang dimaksud dengan mutiara? Apa yang dimaksud dengan barang yang kudus di sini? Mutiara jelas adalah sesuatu yang berharga. Barang yang kudus di ayat ini menunjuk kepada daging yang dipersembahkan di bait Allah pada saat itu. Jadi daging di sini adalah sesuatu yang suci. Nah, ini bukan simbol, tetapi ini adalah penjelasan. Mutiara adalah barang yang berharga. Dan barang yang kudus di sini adalah sesuatu yang suci, yaitu daging yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi apa maksudnya? Yesus sedang menjelaskan bahwa ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang suci, tetapi hal-hal yang berharga dan suci itu tidak selalu diterima dan dihargai serta dihormati oleh barang, benda, atau makhluk tertentu. Misalnya, teguran. Ya, kalau kita hubungkan dengan konteksnya, jangan menghakimi. Kita sudah membahas kemarin, ada orang kalau ditegur bilang, jangan menghakimi. Ada orang ditegur, "Mbok jangan mabuk."
Oh, jangan menghakimi. Lalu istri menegur suaminya yang selalu pulangnya tengah malam. Lalu suaminya berkata, jangan menghakimi. Lalu ada gembala, ada pendeta menegur jemaatnya karena berbuat dosa. Jemaatnya berkata, jangan menghakimi. Nah, di sini kita belajar, jangan memberikan barang yang kudus, daging yang kudus kepada anjing. Kenapa? Karena anjing tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dan juga jangan melemparkan mutiara kepada babi. Kenapa? Karena babi tidak tahu mana mutiara, mana yang bukan. Jadi apa yang berharga tidak selalu dihargai oleh orang lain. Pengajaran, teguran tidak selalu dihargai oleh orang lain. Orang selalu menganggapnya ini ada satu cemoohan atau sesuatu yang tidak bisa diterima. Bahkan pengajaran Yesus, firman-Nya dan berita Injil adalah sesuatu yang berharga dan suci. Tetapi bukan berarti bahwa sesuatu yang berharga dan suci itu orang lain bisa menghargainya. Terbukti sampai hari ini masih ada banyak orang yang tidak bisa melihat dan menghargai hal itu. Tidak semua orang menghargai Injil. Tidak semua orang menerima berita yang disampaikan Tuhan Yesus. Ada yang bilang Alkitab sudah dipalsukan lah. Ada yang bilang orang Kristen Allahnya 3 lah. Ada yang bilang orang Kristen Allahnya beranak lah. Ada yang bilang bahwa Yesus itu anak dari anak Allah. Jadi Allah itu menikah dengan siapa, lalu anaknya Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya salah kaprah. Orang tidak bisa menghargai Injil. Atau bahkan kita bercerita atau kita membagikan Injil kabar baik bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Lalu ada orang berkata, ya neraka itu kan buatan manusia. Kalau Allah itu baik, kenapa ada neraka? Nah, ini kan yang namanya suatu yang berharga, sesuatu yang suci, tetapi tidak dihargai oleh orang lain. Sama juga pada waktu kita membaca firman Tuhan di kelas-kelas pemuritan juga saya mengajarkan ada banyak hal yang berharga, namun orang diam saja, tidak menghargainya. Yesus berkata, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jelas perintahnya adalah menjadikan sekalian bangsa muridku. Bukan menjadikan orang ke gereja, bukan menjadikan orang beragama Kristen, tapi menjadi murid Yesus. Tetapi berapa banyak orang yang peduli menjadi murid Kristus. Nah, apakah berarti bahwa Yesus menyatakan bahwa kita tidak perlu membagikan kebenaran Injil dengan orang-orang? Bukan berarti seperti itu. Yesus memberikan teladan kepada kita. Kepada wanita Samaria, Yesus memberitakan siapa dia. Kepada wanita yang kedapatan berzina, Yesus berkata, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada Sakius, pemungut cukai, Yesus memberitakan siapa dirinya sehingga Sakius bertobat. Kepada Matius, pemungut cukai, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Tetapi bagaimana dengan pada waktu Pilatus mengirim Yesus ke Herodes? Kita membaca Lukas 23 ayat 9. Yesus tidak berbuat apa-apa. Yesus tidak berkata apa-apa kepada Herodes pada waktu itu. Dan ini juga diikuti oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul 13:44. Pada waktu dia berada di Antioquia dan juga di Pisidia. Kita melihat bahwa kan Rasul Paulus berkata keras. Ayat 46, kisah Rasul 13. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk berhidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mau menerima Injil. Ada memang orang-orang yang mengeraskan hati. Tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat, bahkan tidak mau menerima kabar keselamatan itu. Hal yang sama juga terjadi di Korintus. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu
dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tidak semua yang berharga pasti diterima oleh orang. Tidak semua yang suci dapat dipahami dan diterima oleh seseorang. Bijaklah, jangan menghakimi, jangan terlalu cepat menghakimi, tetapi juga kita mesti punya spirit of discernment. Bijaklah, berhikmatlah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu di suatu tempat karena memang tempat itu tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima nasihat, bahkan tidak mau menerima berita Injil keselamatan. Mungkin Tuhan akan pakai orang lain dan tidak harus kita. Jadi sekali lagi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya harap kita jelas di dalam ayat yang ke-6 ini, dan kita akan lanjutkan besok ke ayat yang ke-7, 8, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar betapa dosa sudah menutup mata dan hati manusia, sehingga manusia tidak lagi bisa menerima teguran, tidak lagi mau menerima nasihat, dan bahkan terang-terangan menolak berita keselamatan, berita anugerah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk memberitakan, untuk menyampaikan hal-hal yang berharga, hal-hal yang suci dan mulia itu, baik melalui teguran, melalui nasihat, melalui pemberitaan berita anugerah itu. Tapi Tuhan, ajari kami juga untuk kami peka, untuk kami bisa mengerti kapan kami harus ada di situ, kapan kami harus pergi. Karena kami percaya kami hanya alat. Roh Kuduslah yang membukakan hati manusia untuk menerima teguran, menerima nasihat, menerima berita keselamatan itu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus haus dan rindu untuk belajar firman-Nya. Terus belajar, 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 belajar. Hafalkan, 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 hafalkan. Lakukan, lakukan, renungkan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya.